Hoax lagi, hoax lagi. Penyebar berita hoax haruskah dipenjarakan? Janganlah, kasihan. Banyak orang yang sudah dipenjarakan akibat dari yang namanya berita hoax ini atau berita bohong, karena menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Tapi bagi saya ini bukan masalah keresahan, tapi lebih kepada untung dan rugi. Jika beritanya menguntungkan kita, maka pasti kita senang. Tapi jika beritanya merugikan kita lalu marah-marah. Lapor sana, lapor sini. Memang sifatnya manusia itu maunya yang enak-enak, menjauhi yang tidak enak. Tapi apa jadinya dunia ini kalau semua orang saling memenjarakan karena enak dan tidak enak? Berita hoax tak perlu ditakuti atau dicemaskan selama kita masih beragama. Bagi saya, penyebar berita hoax atau berita bohong itu tak perlu dipenjarakan. Kita butuh mereka juga. Kan kita punya orang-orang yang punya tugas khusus memberitakan kebenaran. Misalnya seperti para pendeta, ustadz, dan lain-lain. Hidup ini kan perlu keseimbangan. Karena hidup ini ya memang normalnya seperti itu. Masa sih kita hanya mau menerima berita baiknya, tapi tidak mau menerima berita yang buruk? Hidup ini harus ada enak dan tidak enaknya. Ada kaya, ada miskin. Ada hitam dan putih. Ada pemerintah, maka pasti ada masyarakat. Itulah keseimbangan. Lalu apakah orang miskin itu harus menyalahkan orang kaya? Apakah yang hitam harus menyalahkan yang putih? Kan tidak. Oleh karenanya, jika kita percaya akan kebenaran, justru kita harus berterima kasih pada ketidakbenaran. Dalam hal ini, ya hoax itu. Karena tanpa hoax, kita tidak akan tahu mana yang benar. Memang kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Tapi dia juga harus berada di antara ketidakbenaran. Tanpa harus menyingkirkan ketidakbenaran atau hoaks, kebenaran itu tetap berkilau dan tetap bercahaya walau terhimpit oleh hoaks. Jadi kasihan juga kalau kita sampai memenjarakan penyebar hoaks. Nanti malah hidup ini jadi tak seimbang. Ada teman saya yang melaporkan si penyebar hoaks ke kantor polisi. Dia sendiri tidak tahu siapa penyebar hoaks itu, tapi dia merasa dirugikan karena ditipu. Setelah pelaku ditangkap, dibawa ke kantor polisi, bertemulah mereka di situ. Teman saya sebagai si pelapor dan juga pelaku penyebar hoaks itu. Lalu apa yang terjadi? Ternyata pelaku itu adalah ayah dari si pelapor. Tapi semuanya telah terjadi. Terlanjur diperkarakan. Dan ayahnya dipenjara. Kasihan kan? Itu cerita teman saya. Berbeda dengan saya. Saya punya trik untuk itu. Saya juga punya seorang teman yang hobinya suka jalan-jalan dari satu rumah ke rumah yang lain untuk menyebarkan berita yang dia dapat atau berita yang dia tahu.
Nah, saat dia datang ke saya untuk menceritakan hal-hal itu, apa respon saya? Saya sama sekali tidak peduli dengan apa yang dia tahu. Tapi bagaimana caranya dia sampai tahu informasi-informasi itu. Itu trik saya dalam menampung setiap informasi yang datang kepada saya. Itu fungsi akal kita untuk berpikir sebelum percaya. Untuk itu, jika ada berita-berita yang datang kepada kita, ada yang mendekat kepada kita, untuk memberikan informasi-informasi, kita harus memakai trik ini tentang pertanyaan. Karena pertanyaan utamanya bukanlah apa yang mereka tahu atau dia tahu, si pembawa berita itu, namun bagaimana mereka atau dia mengetahuinya. Kita ada di zaman modern, maka segala sesuatu gampang sekali untuk kita ketahui lewat media-media yang kita miliki saat ini. Gampang sekali kita mendapatkan informasi tentang kebenaran-kebenaran yang ada. Bukannya malah kita disuruh makan telur oleh bayi yang baru lahir, lalu kita main ikut aja tanpa pakai logika atau akal sehat. Untuk itu pesan saya, sayangilah diri kita dan juga orang lain. Karena kita butuh orang lain untuk belajar. Belajarlah dari hoax untuk mendapatkan kebenaran. Ada hoax, ada kebenaran. Inilah hidup. Terima kasih.